Itu membuat video tentang aplikasi sosial media untuk 10 macam sosial media. Yang pertama, YouTube, WhatsApp, Instagram, dan Facebook, Twitter, Line, TikTok, Telegram, Snapchat, dan yang lainnya tentang sosial media. Yang pertama adalah YouTube. Contoh aplikasi yang pertama yang saya bahas adalah YouTube. Pengertian YouTube sendiri adalah pada dasarnya YouTube adalah sebuah website untuk berbagi video ataupun menonton video yang dibagikan oleh berbagai pihak. Banyak sekali yang tidak ditemukan di YouTube, mulai dari vlog keseharian, tutorial, hiburan, trailer film, video klip, dan masih banyak lagi. Dan untuk manfaatnya ada 3. Yang pertama, sumber informasi, media promosi, dan sumber penghasilan. Untuk sumber penghasilan sendiri, ini adalah manfaat yang sangat populer untuk saat ini. Jika penonton video mendapat apa yang mereka inginkan di YouTube, lalu isi pengunggah dapat apa, seperti yang dikatakan di atas bahwa kedua belah pihak pasti mendapatkan manfaat. Si pengunggah video akan mendapatkan penghasilan dari video yang dia buatnya dengan cara mendaftarkan channel YouTube-nya ke Google. Cara penggunanya langkah-langkahnya ada 3. Yang pertama, akses ke websitenya www.youtube.com atau via aplikasi. Di sini user bisa mengakses video di dalam YouTube. Jika user ingin berinteraksi seperti memberi like dan komen, Anda perlu login ke akun Google. Aplikasi sosial media yang kedua adalah WhatsApp. WhatsApp adalah aplikasi pesan yang instan untuk smartphone. Jika dilihat dari fungsinya, WhatsApp ini hampir sama dengan aplikasi SMS yang biasa Anda gunakan di ponsel yang lama. Tetapi WhatsApp tidak menggunakan pulsa, melainkan data internet. Itu banyak banget. Yang pertama, mengirim pesan teks, mengirim foto, mengirim video aplikasinya. Terus sudah itu kita masukkan nomor telepon kita, ya, dan akan mengirimkan kode verifikasi. Dan saat sudah dapat kode verifikasi, di situ kita sudah bisa ngedit foto profil kita atau status kita, apa semuanya, video, bisa menelpon, lihat muka, video call bareng teman atau berdua secara grup juga bisa, atau berbagi manfaat GPS dan mengirim kartu nama. Pokoknya WhatsApp ini sangat modern lah daripada aplikasi SMS. Terus aplikasi yang ketiganya adalah Instagram. Pengertian Instagram adalah media sosial yang dicintai oleh banyak orang. Penggunanya sangat beragam, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Dari siswa hingga pembisnis, media sosial yang berfokus pada platform foto dan video menjadi semakin populer hingga saat ini, dapat dibandingkan dengan Facebook dan Twitter. Manfaatnya pertama, interaksi antar pengguna Instagram. Ini tentunya merupakan fungsi utama dari setiap aplikasi media sosial. Yang kedua, rekomendasi tempat hiburan. Yang ketiga, mencari dan berbagi informasi, ilmu pengetahuan, tentu saja di antara banyak pengguna Instagram yang penggunanya adalah pribadi atau non pribadi. Saran dan pemasaran. Oke, di sini Instagram juga kita banyak banget dibilang endorse. Untuk mungkin kalangan artis banyak yang endorse melalui Instagramnya. Membuat aplikasi Instagram ini, yang langkah pertama adalah kita daftar melalui email, dan setelah itu kita mendaftar email atau nomor telepon. Setelah itu kita akan mendapatkan kode verifikasi juga, dan setelah itu kita membuat nama lengkap kita, nama pribadi, menulis nama pribadi, serta bio untuk foto profil serta yang lainnya. Dan mengikuti teman-teman yang sudah mempunyai Instagram juga. Facebook sendiri adalah, apabila diartikan secara umum, Facebook memiliki arti buku muka. Namun kenyataannya, Facebook memiliki arti tidak hanya sekedar situs yang menyediakan informasi buku muka yang penggunanya, namun menjadi situs yang menghadirkan layanan jaringan sosial sehingga penggunanya bisa saling interaksi dengan pengguna lain. Manfaat yang pertama dari Facebook ialah dari segi sosial, yakni untuk menambah teman atau social networking. Tujuan utama dan juga manfaat yang bisa didapat user dari Facebook adalah bisa menambahkan pertemanan dan juga relasi. Yang kedua, manfaat Facebook secara ekonomi, online shop menjadi salah satu, yakni penjualan produk yang dilakukan yang bisa pesan online. Dan segi ekonomi, Facebook juga bisa digunakan untuk mencari lowongan pekerjaan serta sebagai media promosi yang tentunya akan menguntungkan perusahaan karena akan semakin meningkat ketika sudah membuat iklan pada Facebook. Penggunanya, kita mendownload aplikasinya.
dan login. Untuk mendaftar kita pakai sama juga, yaitu pakai nomor pribadi kita, mendapatkan verifikasi dengan ada foto profil, foto sampul, dan itu kita bisa berinteraksi dengan yang lainnya. Kita adalah layanan jaringan sosial atau bisa juga dibilang microblog daring yang memungkinkan pengguna untuk mengirim, membaca, dan membalas pesan teks hingga 280 karakter. Dikenalkan dengan sebutan kicauan tweet. Pada awalnya Twitter hanya pengguna untuk mengirimkan tweet maksimal 140 karakter, namun pada tanggal 7 November 2017 Twitter menambah jauh jumlahnya menjadi 280 karakter. Bahkan fitur dapat digunakan oleh pengguna untuk membagikan tulisan foto, video maupun GIF kepada publik. Ada juga followers, unfollowing, hashtag, nama pengguna, reward, dan meningkatkan yang dibagikan. Kita cara penggunanya, pertama kita mendownload aplikasinya dan mendaftarkan seperti sama yang lainnya, aplikasi sosial media lainnya, menggunakan nomor atau email kita. Nah, setelah itu kita bisa masukkan informasi Twitter kita sendiri secara pribadi di kotak pop-up, sesuaikan pengalaman user. Periksa apakah user ingin melacak di mana user melihat konten Twitter di seluruh web atau klik berikutnya. Lain-lain adalah aplikasi pesan instan yang memungkinkan pengguna untuk saling berkomunikasi melalui jaringan internet lain. Diklaim sebagai aplikasi paling laris di 42 negara, termasuk Indonesia. Pengguna lain dapat saling berkomunikasi dengan mengirim pesan teks, gambar, foto, video, audio, dan lainnya. Dalam perkembangannya, Line telah didukung oleh beragam sistem operasi seperti Android, iPhone, Windows, dan BlackBerry, dan yang terakhir Firefox OS. Sama seperti manfaat sosial media yang lainnya, tapi untuk Line jaringan pertemanan tanpa batas. Itu salah satu keunggulan dari sosial media yang lainnya. Jaringan pertemanan tanpa batas. Kita bisa download Line via Google Play Store dan klik pasang, dan terima selanjutnya kita akan menerima kode verifikasi juga. Tunggu sampai 100% instalasi selesai dan bisa berhasil 100%. LinkedIn. Pengertiannya, LinkedIn adalah jaringan profesional terbesar di dunia internet. User dapat menggunakan LinkedIn untuk menemukan pekerjaan yang tepat atau magang, menghubungkan dan memperkuat hubungan profesional, dan mempelajari keterampilan yang user butuhkan untuk sukses dalam karir user. User dapat mengakses LinkedIn dari desktop aplikasi sesuai LinkedIn, pengalaman di web seluler, atau aplikasi seluler LinkedIn Lite Android. Manfaatnya, ini cukup unggul dari sosial media yang lainnya, yang membuat profil secara profesional, dan memperluas jaringan, mempermudah mencari dan mendapatkan pekerjaan. Peluang direktur perusahaan menjalani hubungan dengan teman lama, menunjukkan keahlian. Cara penggunanya, gabung di LinkedIn. Di sini klik tautan untuk join. Buat profil user merupakan ringkasan bagaimana dunia profesional kita, yang kita biasa sebut adalah CV, untuk dimana bisa saat kita mencari pekerjaan, banyak perusahaan yang melirik CV kita. Dan setelah itu konfirmasi akun email, tambahkan koneksi user. Di sini kita bisa mengikuti nama perusahaan itu, terus membangun profil user dan unduh foto profil user. Yang adalah TikTok, dan selanjutnya adalah TikTok. Pengertian TikTok adalah sebuah aplikasi di mana para penggunanya bisa berbagi video musik dengan durasi pendek. Selain nama TikTok, dia juga dikenal dengan Douyin, sebuah video pendek vibrato. TikTok dikenalkan dan diluncurkan pertama kali pada September 2016. Pada saat itu, aplikasi langsung diterima di Indonesia, namun memang saat itu banyak yang menyebutnya dengan pengguna TikTok sebagai seorang alias. Manfaatnya, manfaat olahraga, salah satu aktivitas yang sering dilakukan oleh para pengguna dalam menari, mengikuti irama musik dan lagu TikTok yang ada. Dan selanjutnya kreatif, salah satunya tujuan TikTok dapat membuat para penggunanya kreatif. Betapa tidak, sejak awal aplikasi ini dibuat dengan konsep video musik, user bisa mengisi atau membuat konten apa saja sesuai kreativitasnya. Mengekspresikan diri. Di sini user bebas mengekspresikan diri, tapi
kalau bisa jangan berlebihan, apalagi sampai mengorbankan diri sendiri. Tetaplah sewajarnya mengatasi masalah mental karena bisa mengekspresikan diri dan mengungkapkan ide. Maka suasana hati akan menjadi lebih baik dengan berbagi pada orang lain dari berbagai belahan dunia akan membuat mental menjadi lebih sehat, tak merasa sendiri lagi, dan mendapatkan banyak teman atau menghiburkan untuk orang lain. Cara penggunanya, kita mendownload aplikasi TikTok sama dengan tadi, masukkan nomor telepon, email, dan lainnya. Dan di sini kita bisa pilih kategori, daftar, dan pilih kategori, terus daftar, membuat video yang kita ikuti, pilih sound, dan mempostingnya. Oke, selanjutnya adalah Pinterest. Pinterest adalah virtual pinboard, di mana user bisa mengunggah foto atau gambar yang bisa dimasukkan ke dalam kategori semacam album atau folder yang bisa di custom namanya, semisal kategori food and drink, di mana berisi foto pada gambar makanan dan minuman. User juga bisa mengikuti akun lain yang lain dan wrapping milik akun lain, seperti retweet pada Twitter tanpa harus mengikuti pemilik pinboardnya. Dan manfaatnya bisa memberikan banyak inspirasi, promosi jasa dan produk, untuk meningkatkan traffic, menambah conversion rate, up to date dengan tren yang baru, untuk berbagi informasi, dan digunakan sebagai media promosi alternatif. Jadi cara penggunaan sama dengan sebelumnya, tapi yang bedanya adalah kita klik atau sentuh pin. Bayangkan pin sebagai markah buku visual. Cara penggunanya, Pinterest membuat pin untuk beragam dan menginspirasi mereka. Dari internet, user bisa menemukan pin resep masakan, acara terkini, dan sebagainya. Dan buka halaman profil pribadi jika user menggunakan ponsel atau tablet. Sentuh ikon manusia di pojok kanan bawah halaman jika user menggunakan perabot web pada komputer. Klik ikon manusia atau avatar pribadi jika user mengunggahnya di pojok kanan atas halaman. Dan terakhir, cara pengguna topik atau ide Pinterest jika user menggunakan ponsel atau tablet. Sentuh ikon kaca pembesar di bagian layar untuk menampilkan pilihan pencarian jika user menggunakan komputer, bila pencarian berada di bagian atas halaman utama. Yang terakhir adalah Telegram. Telegram merupakan sebuah aplikasi layanan yang mengirim pesan instan multiforum berbasis awan dan bersifat gratis dan nirlaba. Klien Telegram ini tersedia untuk perangkat telepon seluler, Android, iOS, Windows Phone, dan sistem perangkat komputer lainnya. Berbeda dengan Telegram zaman dulu, kalau Telegram zaman dahulu adalah berita yang dikirim melalui atau bantuan pesawat Telegram, namun kali ini kita tidak membahas Telegram zaman dulu. Kita membahas Telegram yang merupakan aplikasi untuk kirim pesan melalui HP maupun laptop. Manfaat utama dari Telegram lebih sama dengan WhatsApp, yaitu digunakan untuk mengirim pesan berupa teks, gambar, video. Manfaat lainnya adalah digunakan untuk membuat grup, baik komunitas keluarga, sekolah, kantor, dan lainnya. Digunakan untuk keperluan bisnis, seperti digunakan alat untuk pendukung customer service. Cara penggunanya sama seperti sebelumnya, kita download aplikasi, masukkan nomor telepon atau email, tunggu beberapa menit, kita mendapatkan kode verifikasi, start message. Oke, selanjutnya itu masukkan nama user sampai di sini aplikasi Telegram sudah bisa digunakan, dan mengganti foto profil. Konten video sekian dari saya, Asriani Alim. Konten video mengenal 10 sosial media untuk mata kuliah aplikasi sosial media.